dalam rangka mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden tahun 2024. Ada beberapa ratus desa, kelompok kesenian daerah yang Pak Ganjar bina. Ada 120 kelompok atau berapa gitu. Banyak ya? Gitu banyak. Indonesia ini terkenal dengan para senimannya, tapi kita tidak pernah punya tempat. Terus saya sudah bicara sepintas dengan Pak Ganjar, dan beliau memang menugaskan tolong kumpulkan para seniman lain untuk memberikan masukan ke beliau. Persoalan pertanian saya kira Pak Ganjar menguasai apa yang dibutuhkan para petani, mungkin pupuk, masalah pupuk. Bertemu lagi dengan saya Wulan Juliani ya di BTW ya. Jadi BTW hari ini saya kedatangan salah satu aktor yang dulunya saya ngeliat waktu saya tuh masih kecil. Jadi jauh banget ya, enggak dong ya. Tapi sekarang ini menjadi seorang opa dari seorang gadis, udah mulai gadis kecil lah ya, yang menjadi idaman dari tante-tante online. Masuk aku, karena aku ngeliatnya ya ampun Gempi tuh cantik, pinter, lucu lagi ya. Kita sama-sama Om Roy Martin. Halo Mbak Wulan, apa kabar? Baik Om Roy. Ini Om Roy sebenarnya lebih senang dipanggil Opa Gempi atau Om Roy? Apa aja sama. Apa aja ya. Sama. Senang ya Om ya. Jadi sekarang kesibukannya apa aja sih Om Roy? Ya sekarang ini baru sibuk dengan teman-teman seniman lainnya, membentuk sebuah gerakan atau wadah gitu, Gabungan Seniman Indonesia. Gabungan Seniman Indonesia dalam rangka mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden tahun 2024. Wow, jadi itu memang dibentuknya karena mau untuk mendukung Pak Ganjar sendiri. Udah berapa anggotanya sih Om berarti yang tergabung? Oh banyak, ratusan kan, dari semua lintas kesenian. Ada pemain film, pemain sinetron, ada pelukis, ada misalnya penulis novel, ada pembaca puisi, ada dalang, ada grup laut. Sri Mulat juga masuk anggota di kami. Situ ya. Jadi intinya itu kalau kamu adalah seniman bisa bergabung di situ. Dengan satu ide. Satu idenya sama ya. Tujuannya Betul. sama. Tujuannya sama untuk mendukung Pak Ganjar. Iya. Tapi sulit nggak sih Om untuk menemukan seniman-seniman? Karena yang Wulan tahu nih, kalau salah minta maaf nih Wulan ya. Biasanya seniman itu kan orangnya lebih ke diri dia gitu loh. Kalau aku ngeliatnya gitu. Jadi ada ideologinya sendiri, idealis lah istilahnya. Susah nggak sih untuk menemukan yang satu visi gitu Om? Sangat amat sulit. Satu, mereka yang apalagi kalau yang baru top-topnya gitu, waktunya kurang waktu. Waktunya saya juga butuh kalau waktu Om. Jadi mereka selalu ukur dengan uang. Yang atau punya pandangan ideologi yang lain, atau tidak mau terlibat dengan gerakan politik kayak gitu. Memang tidak gampang, tapi kebetulan saat ini karena begitu banyak penggemar Pak Ganjar, maka mereka begitu banyak yang datang untuk bergabung. Oke, ini mungkin kalau bahasanya anak zaman now nih ya Om ya. Spill dong Om, Ciela. Spill dong kenapa sih para seniman-seniman yang tergabung di Gerakan Seniman Indonesia ini mendukung Pak Ganjar? Apa sih yang mereka sukai dari sosok Pak Ganjar? Pertama, kita melihat ini tokoh memang luar biasa. Secara penampilan, secara karakter, secara kecerdasannya dan komitmennya pada kesenian juga luar biasa. Kita melihat bahwa Pak Ganjar sangat peduli dengan kesenian daerah. Ada beberapa ratus desa, kelompok kesenian daerah yang Pak Ganjar bina. Ada 120 kelompok atau berapa gitu. Banyak ya? Gitu banyak. Tapi juga berusaha tidak hanya soal kesenian, tapi juga mengerjakan PR-nya dengan bagus gitu. Misalnya kalau kita mau cari tokoh kepala daerah tanpa korupsi, ya Pak Ganjar. Karena dari pandangan KPK, versi KPK, mendapat daerah berintegritas yang paling menjadi pionir daerah tanpa korupsi. Tapi tidak hanya itu, listrik juga mandiri, ada 2.300 desa kalau nggak salah, desa mandiri. Listrik itu ada juga bandara, 3 bandara baru. Artinya secara pembangunan semua sektor beliau kerjakan dengan baik.
Bahkan mungkin tanpa harus ada yang di blow up ya, kayak misalkan Pak Ganjar setahu saya juga membangun rumah untuk ini ya. Oh iya, iya. Ya. Ada 1 juta, Betul. 1 juta rumah untuk orang miskin. Untuk, Kemudian 770 rumah tanpa DP. Wah, Tanpa janji. Tanpa janji. Kalau di sini dijanjin doang. Jadi agak sedikit Salah beda sendiri ya. tinggalnya di Jakarta, coba Jawa Tengah. Ya, saya mau pindah tapi gimana Om nyari duitnya di sini? Nah, Om, ini saya sedikit aja sih. Om Roy ini kan terkenal ganteng dari masa muda tuh udah ganteng gitu ya Om ya. Kalau sama Pak Ganjar ini kan juga sosoknya ganteng nih. Sama nggak sih Om sama Om Roy? Kak? Apa sih kesamaannya Om Roy sama Pak Ganjar? Saya sependapat kita sama-sama ganteng. Lu pede kan? Tapi ada bedanya. Om Roy belum putih. Iya. Oh saya karena saya cat. Yang kedua, bedanya 2 kutub yang berseberangan. Oh, oke. Pak Ganjar alim banget, saya nakal banget. Aduh. Satu lagi, Pak Ganjar pintar banget, saya bodoh banget. Ya, ada 2 kutub yang Mungkin bukan gitu ya Om ya. Mungkin enggak, serius, ini serius. serius Om. Beliau kan cerdas banget. Iya. Nah, jadi itulah sosok yang akhirnya menjadi ingin gitu ya Om ya, untuk didukung lah istilahnya. Tapi di gerakan seniman ini berarti dari semua umur ya Om? Atau ada? Iya, semua umur. Semua umur ya. Jadi maksudnya dari kalangan mulai dari istilah itu kakek-kakek. Gen Z banyak banget. Oke. Oh, ada ratusan anak-anak muda yang TikToker sekarang masuk situ. Masuk juga ya. Ada ratusan di sana. Susah nggak sih Om? Kan maksudnya walaupun walaupun sudah satu visi misi lah istilahnya, udah satu ini ya, satu suara. Tapi kan, ayo kita buat ini, nggak mau kalau sama orang tua misalkan gitu. Ya pasti ada gap generation itu selalu ada. Tapi saya koordinatornya aja. Jadi saya cuman pegang koordinatornya, ini dia biar mereka antar mereka yang menggerakkan. Jadi ide-ide saya setuju. Kita orang tua ini kan mesti belajar pada anak muda karena masa lalu tidak pernah kembali kan. Jadi itu yang anak muda adalah masa depan kita. Jadi mesti kita belajar dari mereka. Satu, kedua maunya apa? Memang karena dunianya kan berbeda. Dunia saya sama mereka itu planetnya sangat berbeda. Jadi masalah kayak gitu kita tangkap apa maunya mereka itu apa. Dan mereka biarkan bergerak sendiri sesuai dengan kemauannya gitu, sesuai dengan keinginan mereka. Oke. Jangan dibebani apa-apa, mereka seneng-seneng aja gitu. Oke, jadi intinya adalah di sini sebagai wadah, udah tahu nih kita mau mendukung Pak Ganjar. Bagaimana caranya, mau menjadi seperti apa bentuk wadahnya, terserah. Ya, dengan yang penting tetap satu suara. Satu suara. Tapi aku setuju sih sama Om Roy tadi bahwa kadang-kadang kita juga harus mendengarkan mungkin yang muda-muda gitu ya. Jadi nggak boleh kayak enggak kan kita ini sudah senior, sudah lebih dulu. Kamu harus mendukung ini kita. bukan pertandingan tua-tuaan. Ini kan sang waktu tidak pernah berjalan mundur katanya ya. Anak-anak muda itu masa depan kita. Nah, dalam konteks kepresidenan nanti, saya kira kepemimpinan nanti bahwa cari pemimpin yang paham tentang masa depan. Jangan nostalgia tentang masa lalu. Saya dulu, saya hebat, itu udah lewat itu. Justru masa depan karena anak-anak kita di depan. Wah. Tantangannya beda, tantangannya. Jangan suka bernostalgia ya Om. Ya. Takutnya nggak balikan. boleh. Nggak boleh. Tipis-tipis saja. Tapi tantangan kita ke depan ada masa depan itu tantangannya sangat berbeda. Apalagi ditemukannya kecerdasan buatan, buatan yang celakalah bangsa-bangsa yang tidak menguasai teknologi, ya kan? Betul. Celakalah bangsa-bangsa yang suka makan nasi tapi tidak mau menanam padinya. Itu susah. Maunya import, ya kayak gitu. Dan Pak Ganjar sangat menguasai itu.
Oke, concern ya Om ya. Ini konsep. Ya kita bisa lihat juga kan memang Pak Ganjar ada beberapa hal kayak misalkan memanfaatkan media sosial gitu. Kayak punya lapak Ganjar gitu kan yang akan membantu juga gitu. Itu juga membantunya mungkin bukan cuma dari segi yang sudah senior tapi juga yang anak-anak milenial zaman sekarang, anak-anak Gen Z zaman sekarang. Sangat nyambung. Ya, nyambung gitu. Jadi semua dia bisa menerima gitu ya Pak Ganjar. Tapi kalau untuk di Gerakan Seniman Indonesia ini Om, kira-kira mau bikin gebrakan apa sih Om sebenarnya? Gebrakannya sebetulnya bukan gebrakan lah, tapi kita tidak punya target tapi punya cita-cita. Cita-cita kita bahwa pemimpin ke depan, terutama Pak Ganjar yang kita harapkan adalah membangun setiap kota dengan pusat kebudayaan. Oke. Jadi setiap kota mungkin dimulai dengan kota-kota besar dulu. Pusat-pusat kebudayaan. Indonesia ini terkenal dengan para senimannya. Tapi kita tidak pernah punya tempat untuk mengekspresikan kemampuan kita. Apakah itu musik, apakah itu puisi, apakah itu dalang. Pokoknya semua kesenian kalau bisa dibikinkan rumahnya gitu. Mungkin mimpi saya sih karena saya dari orang film mungkin gedung lantai 3 gitu. Lantai 3-nya gedung bioskop. Kenapa gedung bioskop? Karena saya orang film. Betul. Gedung bioskop di mana setiap kota, setiap gedung itu memutar hanya film Indonesia. Karena hari ini film Indonesia jadwalnya tidak pernah jelas. Walaupun undang-undang mengatur, tapi pelaksananya kan tidak. Jadi mimpi saya begitu. Nanti mungkin para seniman mungkin bisa bedah buku, mungkin novel. Pokoknya seluruh kesenian ada di situ. Satu. Kedua, mimpi saya juga tetap punya museum musik maupun film. Digital tentu, nggak usah gedung-gedung yang mewah. Karena saya takut gedung mewah itu nanti malah melepaskan seniman dari akarnya. Kejadian di tim. Di tim itu ketika kumuh, ketika tidak teratur tuh senimannya banyak banget. Iya. Pada kumpul situ, pada nongkrong di situ, pada tukar pikiran gitu. Ketika pemerintah dengan maksud baik gitu dibangun gedung mewah, tapi kosong. Jadi jangan sampai itu kasus yang perlu kita pelajari. Kenapa? Persoalannya di mana? Jadi menurut saya gedung-gedung kesenian tadi jangan dilola oleh para birokrat. Birokrat itu terlalu kaku, terlalu 1, 2, 3. Iya. Tapi juga jangan dilola oleh para seniman. Ini terlalu ketat, ini terlalu longgar. Oh. Jadi kayaknya harus ada jembatan berarti ya? Saya kira jembatannya adalah profesional. Atau dewan kesenian gitu. Dewan kesenian daerah di mana mungkin ada birokrat, mungkin ada seniman, mungkin. Tapi menurut saya profesional lebih tepat. Profesional ya. Nah setuju juga mungkin ini bisa menjadi sebuah wadah juga ya di Gerakan Seniman Indonesia ini karena kan banyak sekali juga kalau maksudnya kalau Ulan lihat gitu ya di berita-berita seniman-seniman yang mungkin dulunya tuh hidupnya seperti apa, sekarang bagaimana, nggak ada yang bisa untuk membantu. Itu dia sebuah PR besar untuk pemerintah yang akan datang bahwa juga tolong diperhatikan para seniman ini karena ketika kita sepi order itu biasanya kesulitan dalam bidang ekonomi. Karena kita kan orang kontrakan, ketika kontraknya habis ya tidak mampu lagi untuk menerima. Biasanya. Dan kita, apalagi orang-orang film atau musik itu bayar pajaknya, kalau tontonan kan 30%. Saya kira peraturan pemerintah nanti bisa mengatur bahwa film-film Indonesia kalau bisa jangan 30% lah. Masuk bersaing sama film Barat. Mungkin 10% gitu. Betul ya, maksudnya jadinya nggak apple to apple lah ya, istilahnya ya Om ya. Kayak kalau misalkan film luar ya jelas lah harus mungkin 30, tinggi. Kalau perlu 50%. Kalau misalkan film Indonesia ya janganlah. Oke ya. Jangan disamakan. Kasih bonus lah. Film Indonesia sebaiknya kasih bonus. Oke, nah itu mungkin Pak Ganjar nanti bisa dibantu ya. Dan saya sudah bicara sepintas dengan Pak Ganjar. Dan beliau memang menugaskan tolong kumpulkan para seniman lain untuk memberikan masukan ke beliau. Ya.
Jadi udah ada nih omongan ya, Udah, Om ya? udah, ya. Wah, ini kalau udah ada omongan tuh udah enak biasanya. Nanti masuknya tinggal, Pak mohon maaf, pembicaraan kita yang waktu itu. Nah, udah bisa masuk lah istilahnya gitu ya, Om ya. Nah, kalau kita lihat juga kan Pak Ganjar ini juga istilahnya nih ya Om ya, peduli dengan kaum hawa. Nah, lewat prestasinya. Nah, itu juga ada nggak sih Om yang dirasakan di gerakan Oh Seniman iya, Indonesia iya. ini? Kita melihat gini. Coba perhatikan dari beberapa kandidat, Pak Ganjar yang punya, kita nggak tahu tokoh lain, tapi punya keluarga yang sangat harmonis. Ibu Ganjar itu luar biasa. Dari situ kita tahu bahwa kalau seorang yang sukses, itu pasti ada perempuan di belakangnya. Bu Atiko. Ya, Pak Atiko itu luar biasa menurut saya. Dan itu cerminan bahwa Pak Ganjar melalui Bu Atiko mungkin akan ada masukan-masukan tentang kepedulian dengan kepentingan perempuan, para perempuan. Karena perempuan ini kan luar biasa. Betul. Jadi maksudnya bisa saling melengkapi gitu ya Saling Pak. Kalau Pak Ganjar melengkapi, kelupaan misalkan, kamu juga pikirin perempuan dong. Kan aku istrimu ini juga wanita gitu ya. Iya. Walaupun dua-duanya sama-sama kelihatan Karena- sederhana gitu ya Om ya. Suami kan kepala keluarga, tapi jangan lupa istri itu lehernya, yang ngatur gerakan. Mau sekalian curhat nggak apa-apa? Iyalah kalau nggak ada leher, serem Om. Jadi kuyang. Jadi, Kepala doang jadi gitu yang ya. sebetulnya kepalanya itu diatur oleh gerakan leher. Jadi Oke. selalu kita harus lihat siapa perempuan di belakangnya. Nah, ini Pak Ganjar kita udah bisa lihat siapa perempuan di baliknya Bu Atiko, makanya Baliknya. sama-sama mendapat penghargaan juga kan ya Luar Pak ya, biasa gitu beliau. Om ya. Nah, Om ini kan Om berarti dari Salatiga bener ya Om? Salatiga. Berarti 7 ya Om? Dapat 7. Iya. Kalau salah 2 Om, harusnya 8. Om bisa ngeliat nggak sih perbedaannya dari Jakarta sama, kan pasti maksudnya Jawa Tengah ya gitu. Ya, apa? Kan masih gubernur Iya. sekarang nih. Ada perbedaannya nggak perbedaan sih Jawa Om? Tengah sama. Satu hal memang, pertama anggarannya berbeda. Oke. Anggarannya berbeda. Tapi kompleksitasnya lebih daerah dong, Jawa Tengah. Karena di Jakarta nggak ada sawah. Di Jakarta banyak hal yang tidak ada di Jakarta. Memang modern, masyarakat modern dari. Tapi kalau di kan persoalan pertanian, saya kira Pak Ganjar menguasai apa yang dibutuhkan para petani. Mungkin pupuk, masalah pupuk. Petani itu selalu masalah pupuk. Kemudian distribusi. Biasanya dibeli oleh pengicon-pengicon itu. Iya. Tengkulak-tengkulak. Itu saya kira Pak Ganjar lebih menguasai itu. Oke, ya karena di daerah langsung gitu ya. Iya. Om ya. Aku mau nanya pertanyaan pribadi boleh ya Boleh Om ya? dong. Ini kan kalau Om Roy maksudnya bisa dibilang masih punya kesibukan ya, apalagi sekarang udah lagi menjadi ketua dari, kita bisa GSI bilangnya gitu lah ya Om ya. Kalau sama cucu, sama anak Om, Ya. masih ada waktu nggak sih sama Gempi, sama Papa Gading? Waktu saya banyak. Masalahnya waktu anak dan cucu saya yang Gading, apalagi yang B. Jadi kesempatan misalnya telepon tuh ketika Gempi di tempatnya Gading, pas saya telepon. Oh, oke. Opa, video call kayak Oke. gitu. Dan itu mungkin setahun baru 3 kali. Harus ya Atau 4 Om ya. kali. Ya. Oke. Tapi artinya memang Gading juga sangat sibuk kan. Ketika dia nggak sibuk, saya sibuk. Ketika saya, jadi memang Waktunya. memang. Tapi mengajak nggak Om? Maksudnya mengajak Mas Gading juga nggak untuk bergabung gitu? Oh iya, Gading termasuk di dalam. Oh, termasuk juga gitu ya, jadi- Gibran termasuk Termasuk semua ya. anak-anak, ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin Gempi ini kan Om banyak banget followernya ya. Walaupun mungkin kalau dari media sosialnya masih pakai media sosialnya mamanya atau Iya. mungkin papanya gitu. Tapi ada nggak sih Om yang mungkin karena dia dari followernya Gempi gitu ya, terus tahu nih Opa, terus akhirnya juga jadi ikut-ikutan untuk Nama saya ini selalu berubah. Dulu nama saya Roy Martin. Oke. Kemudian ketika saya Gading mulai besar, mulai populer, nama saya papanya Gading. Papanya Gading.
Sekarang Gempi populer, saya opanya Gempi. saya punya nama ya. Iya, Tapi iya, dia iya. panggilnya opanya Gempi, opanya Gading. Udah, nama saya udah berubah. Udah berubah sekarang. Jadi dan mudah-mudahan dengan berubahnya nama ini, dengan banyaknya juga fans-fans yang baru Dan gitu masih ya. dikenal. Masih dikenal Masih, ya ya. kan. Jadi mereka juga tahu, oh nih opanya Gempi nih ternyata ketua ini nih, wah ini mendukungnya ini nih. Nah itu juga bisa menjadi, mudah-mudahan jadi pengaruh gitu ya. Om terakhir nih Om Roy, ada nggak sih mungkin pesan-pesan gitu ya untuk pemirsa Main TV gitu, gimana caranya supaya tidak salah di Pilpres 2024? Walaupun masih nanti, Ya, tapi kan mungkin pasti ada tips. Ya, kita pertama nggak perlu emosional gitu, tapi kita secara jernih melihat bahwa tantangan ke depan bangsa ini begitu besar. Kita ada bonus demografi. Bonus demografi ini kalau salah lola jadi beban demografi. Ya kan? Angkatan kerjanya berapa yang bisa. Jadi kalau salah lola bukannya bonus tapi malah beban ini. Jumlah penduduk yang banyak bisa jadi beban. Makanya jangan salah loket. Jangan salah loket. Jangan salah pilih ya Om. Pilih nakoda yang hebat, pilih nakoda yang berpengalaman, yang tahu permasalahan ke depan. Oke. Tahu peta ke depan itu, bayangin kalau nggak punya peta. Nah, Nakoda nggak punya peta, waduh, bingung ya Om. bisa nabrak gunung es, Titanic. Wah, itu dia. Bisa you're here gitu ya. Kan Titanic ya. Apalagi jangan sampai salah pilih nahkoda yang mungkin tadinya kapalnya udah bocor, dipilih lagi. Iya, kan? iya, Nah, iya. gitu ya. Jadi nggak enak. Jangan ketawa-ketawa aja di belakang. Oke, Om Raymond terima kasih sekali Terima Opa kasih. Gempi sudah hadir di BTW ya. Terima kasih, Sudah ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan GSI-nya semakin banyak anggotanya. Amin, amin. Ya, semakin banyak yang bergabung dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginannya nantinya bisa tercapai ya tadi Makasih. Om Roy bilang ya. Oke pemirsa Main TV, itu dia tadi perbincangan saya dengan Opa Gempi alias Om Roy Martin ya. Pokoknya jangan lupa ya untuk di like, comment, subscribe semuanya di Main TV ya, dan pastinya saya nanti juga akan kembali dengan bintang tamu saya yang lain lagi ya, yang pasti bikin saya juga makin tahu nih tentang sosoknya Pak Ganjar. Kalau gitu saya pamit, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.